Saudaraku sahabat santri Lasnu, beredar pamflet yang menghina guru kita Gus Fuad. Seharusnya gerombolan dan komplotan orang-orang seperti ini tidak lagi hidup bahkan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini. Gerombolan primata Ba'alwi berpotensi mengancam terjadinya disintegrasi bangsa bisa diawali oleh sikap dan perilaku mereka yang merasa bahwa ras serta klan mereka adalah yang paling tinggi di antara kita semua. Seharusnya gerombolan dan komplotan orang-orang seperti ini tidak lagi hidup bahkan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Saudaraku, sahabat santri Lasnu, di negara kita Indonesia yang kita cintai ini, ada suatu klan, gerombolan atau kelompok yang merasa rasnya paling mulia. Baiklah ini pertanyaannya. Siapakah klan, kelompok, gerombolan yang ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad Rasulullah? Siapakah klan, kelompok, gerombolan yang mengaku-ngaku Ahlul Bait Nabi Muhammad Rasulullah? Siapakah klan, kelompok, gerombolan yang mencangkok nasab mulia Nabi Muhammad Rasulullah? Siapakah klan, kelompok, gerombolan yang berhaplogrup G, yakni keturunan Yahudi Askenazi? Siapakah klan, kelompok, gerombolan yang sedang menghimpun kekuatan, membuat grand designer membuat pergerakan menghancurkan Islam, membodohi umat Rasulullah di negara kita Indonesia? Siapakah klan, kelompok, gerombolan yang mengambil hak prerogatif Tuhan untuk surga dan nerakanya? Siapakah klan, kelompok, gerombolan yang berencana mengambil alih bangsa ini menjadi milik mereka? Siapakah klan, kelompok, gerombolan yang membuat pemalsuan dan pengkleman sejarah bangsa Indonesia? Siapakah klan, kelompok, gerombolan yang merubah nama makam-makam leluhur, kiai, tokoh, ulama, pahlawan Nusantara bangsa Indonesia? Siapakah klan, kelompok, gerombolan yang memperbudak masyarakat Nusantara Indonesia, rasis? Siapakah klan, kelompok, gerombolan yang merubah sejarah Nuh? Siapakah klan, kelompok, gerombolan yang menyesatkan umat Islam di Nusantara? Siapakah klan, kelompok, gerombolan yang selalu merasa benar, paling mulia, yang dapat memberikan syafaat, karomah? Sahabat santri Lasnu, mereka ada di sekitar kita. Saudaraku, sahabat santri Lasnu, ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri. Pertama, kaburkan sejarahnya. Kedua, hancurkan bukti-bukti sejarah agar ahli sejarah tidak bisa membuktikan kebenarannya. Ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya. Rahasia metode gerakan Zionis untuk menguasai dunia yaitu, jika kamu bisa memutus hubungan manusia dengan sejarahnya, mereka akan mudah dibujuk. Dengan memakai metode itu, penjajah Belanda telah berhasil melemahkan kita sebagai bangsa, sehingga kita kehilangan jati diri selama ratusan tahun. Padahal sejatinya Belanda hanya sedikit memodifikasi sejarah bangsa ini, tapi dampaknya demikian dahsyatnya. Ratusan tahun negeri ini terpuruk dalam kungkungan kolonialisme. Berangkat dari dampak buruk yang menimpa negeri ini, sebagai akibat adanya pengaburan sejarah yang dilakukan kolonial. Saudaraku, sahabat santri Lasnu, kami tergerak untuk mengingatkan, khususnya kepada umat muslim, tentang adanya sebuah sekte di dalam Islam yang sering teriak-teriak, yang dengan alasan gak jelas itu pula mereka demikian getol untuk menghancurkan situs-situs sejarah di mana-mana di negara kita Indonesia. Tujuannya sudah pasti, mereka hendak mengaburkan sejarah, mencabut sejarah budaya masyarakat Nusantara, dan sejarah bangsa ini dari akar sejarahnya, menghilangkan asal-usul sebuah negeri, untuk kemudian diganti dengan dongeng-dongeng versi udel mereka sendiri. Tujuannya sudah pasti, untuk menghilangkan kecintaan masyarakat bangsa terhadap negerinya sendiri. Maka, selamat datang di era penjajahan jenis baru, penjajahan berlabel agama. Waspadalah, mereka ada di sekitar kita. Seharusnya gerombolan dan komplotan orang-orang seperti ini tidak lagi hidup bahkan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini. Sebab potensi ancaman terjadinya disintegrasi bangsa bisa diawali oleh sikap dan perilaku mereka yang merasa bahwa ras serta klan mereka adalah yang paling tinggi di antara kita semua. Bahkan sering tampil dengan orasi dan narasi yang menyesatkan seperti pengaburan dan pemutarbalikan fakta sejarah tentang nilai-nilai keindonesiaan. Dengan durasi hampir 3 tahun berlangsungnya,
Badai polemik nasab Habib bukan cucu Nabi. Publik mengetahui bahwa klan Habib Ba'alwi Primata melakukan kejahatan luar biasa kepada pribumi Nusantara berupa ba'alwisasi amanisasi, seperti pemalsuan makam, pengubahan identitas makam leluhur Nusantara, pengubahan sejarah bangsa dan klaim atas teritori Indonesia, klaim atas pahlawan, perampokan Jatman dari penyebaran ajaran sesat sekte Habib Ba'alwi, dan kejahatan-kejahatan klan Habib Ba'alwi lainnya yang mengancam eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Operasi ba'alwisasi amanisasi itu khususnya pada sejarah dan kuburan Nusantara. Meski nampaknya dilakukan oknum-oknum Habib, tetap pada faktanya yang diuntungkan adalah keseluruhan klan Habib Ba'alwi, tanpa terkecuali dan pada sisi yang lain mengancam eksistensi dan keselamatan seluruh bangsa Indonesia, tanpa terkecuali. Satu-satunya yang diuntungkan dari ba'alwisasi amanisasi, itu adalah klan Habib Ba'alwi Primata. Salam waras, salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.